Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kami telah menyampaikan materi pada Darul Arqam yang diadakan di SMK 6 Muhammadiyah Donomulyo, yang pada materi adalah materi yaitu menjaga keseimbangan antara fisik kita dengan pikiran kita dengan jiwa kita, emosional, spiritual, bagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT untuk menjadi orang yang sehat setelah puasa. Ya, pada poin-poin yang kami sampaikan pada acara itu adalah 3 pokok. Yang pertama, Allah SWT menciptakan segala sesuatu ada keseimbangan. Allah ciptakan alam semesta ada keseimbangan. Allah ciptakan tubuh kita semuanya dengan penuh keseimbangan. Nah, sebenarnya problem itu terjadi ketika orang telah merusak keseimbangan yang sudah Allah gariskan padanya. Karena itulah kita perlu menseimbangkan 3 poin pada manusia. Ada 3 poin. Yang pertama adalah keseimbangan jasadnya, yaitu tawazun al-jasadiyah. Itu berapa itu dengan memberikan pada tubuh kita nutrisi, makanan yang halal dan yang thayyiban, yang bagus, menghindari perkara-perkara yang merusak organ tubuh kita. Yang pokoknya inputnya itu harus makanan-makanan yang baik, karena ketika itu tidak baik merusak sistem. Yang kedua adalah perlu kita menseimbangkan pikiran kita. Bagaimana kita menseimbangkan dengan banyak memikirkan Allah, yang apa yang Allah ciptakan. Allah jelaskan dalam ayat Ulul Albab, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, digulirkannya siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang ingat pada Allah ketika dia berdiri, ketika dia berbaring, ketika dia duduk berbaring, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan Allah SWT, dan mereka mengatakan, ya Allah, tidak Engkau ciptakan dunia sia-sia. Saat orang menyeimbangkan pola pikirnya, banyak memikirkan Allah ciptakan, menghindari pikiran-pikiran yang kotor, kemudian antara keseimbangan juga antara pikiran dan perilaku, maka hindarilah pikiran-pikiran yang atau perilaku yang memang itu berdampak pada perkara yang negatif. Karena Allah sudah jelaskan di Al-Quran Karim agar manusia mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Nah, termasuk perkara-perkara yang mengotori jiwa adalah perkara-perkara yang negatif semuanya. Yang dilarang oleh Allah, ada energi yang kecil, ada yang besar. Yang dilarang itu ada yang besar, ada yang kecil. Seperti apa itu? Kalau yang besar ya seperti sombong, orang yang sombong, orang yang ego, orang yang kemudian yang pendendam, orang yang iri, orang yang dengki, orang yang egonya tinggi, tidak memaafkan, orang yang culas, orang yang jahat, itu akan berdampak pada gelombang otaknya dia. Maka energi negatif dengan skala besar semacam akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, ini apa? Hipertensi, diabetes, osteoporosis, sirosis, dan penyakit hepatitis, dan bahkan penyakit yang lain. Ini sebenarnya adalah penyakit yang dipicu oleh psikis, oleh pemikiran yang tidak seimbang, oleh perilaku yang tidak seimbang. Kemudian sementara untuk yang energi yang negatif itu seperti orang yang cemas, resah, gelisah, susah, sedih, galau, kurang bersyukur, sering bersangka sama orang, tidak punya simpati sama orang, tidak punya empati sama orang. Itu juga berdampak pada gelombang otaknya, pada gelombang semacam ini, pada gelombang otak namanya alfa. Maka ini akan memicu juga sebuah penyakit yang disebabkan karena kejiwaan, seperti asam urat, asam lambung, jantung koroner, sesak napas, gatal-gatal, mata rabun, kemudian sering pinggang kaku, kaki panas, kemudian sampai kepada penyakit-penyakit yang semacam amandel juga, itu juga karena emosional. Hanya dari kajian yang kami sampaikan di Darul Arqam itu memberikan suatu kupasan tentang wajibnya kita menseimbangkan. Tatkala tidak ada keseimbangan dalam makan, kita tidak seimbang, tidak ngikutin sesuai yang di kebutuhan tubuh kita. Kita sering makan sesuai dengan keinginan lisan kita, yang kita tubuh kita. Kita tidak mengkonsumsi makan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu berdampak juga pada penyakit-penyakit yang pertama pada toksit. Ada penyakit bukan karena toksit, ada penyakit karena suhu, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan pada suhunya. Mungkin suhunya akan turun, mungkin suhunya akan naik,
juga penyakit bukan karena angin. Itu 3 hal ini karena apa? Karena itu dari pola makan yang salah. Sudah bertahun-tahun lamanya tidak diatur pola makannya, sering suka makan yang lembab, yang dingin, sehingga begitu ada wabah kemarin, ada COVID-19, ada Omikron, itu mereka orang yang tidak menjaga pola makannya, orang yang telah merusak keseimbangannya, mereka yang kena. Karena kami nangani masalah itu dan kami dialog langsung, dan kebanyakan mereka ada orang-orang yang cemas, dan kecemasan itu akan memicu turunnya antibodi, turunnya imun. Ada 3 hal yang menyebabkan imunitas turun. Yang pertama adalah kelembapan organ, yang kedua stres fisik, ketiga stres mental. Lembab organ itu orang yang mengkonsumsi nutrisi yang sifatnya lembab dingin, terlalu banyak makan buah, sering makan es, sayuran terlalu berlebihan, sementara dia kurang protein, nabatinya kurang makan daging, kurang gerak, kurang aktivitas, macam itu. Sehingga itu dapat menyebabkan antibodi kita imun akan turun karena kelembapan organ. Biasanya yang kena dulu apa? Limpa sama ginjal. Maka dampaknya apa? Orang semacam ini akan mudah ngantuk, mudah capek, kemudian tidak geraknya akan lamban, tidak energik, itu karena kelembapan organ. Yang kedua, pemicu turunnya imun itu dipicu dengan stres fisik. Itu orang yang telah memforsir tenaganya, terlalu capek, kerjanya berjam-jam, sehingga istirahatnya kurang, pola makannya kurang, nutrisi yang masuk juga kurang, juga dapat menyebabkan imunitas akan turun. Dan yang dominan adalah yaitu karena stres mental. Ini yang paling banyak kami temukan pada musim COVID kemarin itu. Beberapa orang kami tangani, mereka hampir semuanya cemas. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegelisahan yang sudah terlalu dominan, terlalu besar kecemasannya. Jadilah kecemasan menjadikan imun akan turun, sehingga kena berbagai macam penyakit. Insya Allah, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cara yang insya Allah nggak begitu sulit lah kalau dari kita coba. Mungkin itu yang beberapa poin-poin yang kami sampaikan pada acara kegiatan Darul Arqam SMK 6 Muhammadiyah dan Mulyo. Alhamdulillah terus selesai, semoga bermanfaat buat semuanya untuk lebih jelas mendapat dilihat pada amal itu. Jika itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.